ya kan. Mirip-mirip minum obat, telan bulat-bulat. Gimana lagi? Saya cuman baca kok Pak. Udahlah jadi Kristen aja supaya bisa ini. Nggak mau lah, nggak. Kenapa harus jadi Kristen dulu? Oh, jadi kalau saya belum diurapi Roh Kudus, saya belum bisa mengerti gitu maksudnya? Ya, buktinya sampai sekarang kan Temon kan banyak kekeliruan dalam menafsirkan Alkitab jadinya kan? Nah, biar saya paham. Ya itu imanmu yang menyelamatkanmu, Temon, bukan saya ya. Iya kan, redaksi ayatnya kayak gini Pak. Jangan iya. Bapak tambah-tambahkan. Loh, kok tambah-tambah? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Oke, Segala telah membatalkan hukum Taurat. Ya, udah membatalkan hukum Taurat ya. Itu kata Paulus. Oke. Ya. Nah, tapi kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kok bisa berbenturan? Tadi kata Bapak, kitab suci Bapak nggak berbenturan. Iya, makanya lihat konteksnya, maknanya. Iya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, konsekuensi ketika satu melanggar hukum Taurat, maka dia harus dihukum mati. Tidak ada yang sanggup melaksanakan perintah hukum Taurat. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, bahwa kedatangan Yesus itu tersalib itu membatalkan tuntutan itu karena tidak ada yang mampu melakukannya. Enggak. Begitu. Ya gini Pak, kalau misalnya pertanyaannya. membatalkan hukum Taurat, Temon, secara etika praktis, maka semua orang Kristen pasti berzina, selingkuh, mencuri. Ya kan, karena udah ditebus. Nah, makannya kayak gitu Pak, karena kata Paulus sudah dibatalkan. Temon. Ya kok saya salahin Paulus? Kan kata Paulus kayak gitu, berarti Bapak ini gini, Bapak mengikuti Paulus. Tapi ini sekarang ketika ada itu, mana ada orang Kristen yang mencuri, berbohong, berzina? Itu kan oknum Pak, itu kan oknum. Jadi maksudnya gini, tidak semua secara keseluruhan, artinya bahwa apa yang disampaikan Paulus itu tidak ada diikuti oleh orang Kristen. Bapak nggak mau tanding ulang lagi nih Bapak pendetanya? Ayo udahlah, ada lagi pertanyaanmu? Ya itu, kenapa kontradiksi gitu? Ya udah terima dulu lah Pak. Masa nggak ada kontradiksi Pak? Udah jelas juga ayatnya kayak gitu. Makanya tadi saya bilang, jangan seperti minum obat ditelan bulat-bulat. Ya, lihat tadi konteksnya, maknanya. Oke. Dengan matinya di atas kayu salib, artinya darah Yesus lah. Darah Yesus, maksudnya? Itu yang terima dulu. Segala tuntutan itu, karena tuntutan hukum Taurat itu kan memang domba diserahkan ke Bait Allah dan imam lah yang menyembelih tadi. Itu apanya? Ya udahlah, soal ketuhanan aja lah, saya tanya Tuhan Bapak siapa? Pusing saya tadi Melkisedek nggak dijawab, terus masalah kitab suci kontradiksi, beda konteks katanya kata Bapak. Bingung saya. Saya sudah jelaskan, gimana mau membuat Anda semakin percaya, Temon, sementara Anda juga memang hatinya tidak sampai ke situ. Bukan soal hati, ini soal pikiran Pak. Hati mengikuti jika pikiran kitanya udah clear Pak, karena manusia kan punya akal Pak. Begini, biar kita sama-sama jujur ya. Di Bandung atau semua suku ya banyak yang percaya kepada Yesus. Bantu tap-tap guys. Apakah mereka salah? Saya tidak menyalahkan orang, kan saya di sini belajar, saya bertanya. Ya, boleh nggak saya beragama itu berpikir Pak? Boleh nggak? Ya, kalau kita mau jujur-jujur, ya seharusnya kita harus berpikir seperti orang Amerika. Mereka bukan soal agama, mereka mayoritas Kristen di Amerika, tapi pikiran mereka pergi ke bulan. Seharusnya pikiran kita ini bukan hanya merusak itu hal-hal iman gitu. Orang itu udah bagaimana sampai ke bulan, ke antariksa.
Oh berarti saya Jadi kalau harusnya nanyain pikiran-pikiran kita ini sudah luas, jangan sampai kita di doktrin dengan hal-hal yang aduh. itu. Nah, Bapak yang menyuruh harus saya kita- untuk ya, Bapak menyuruh saya untuk kritis, Bapak menyuruh saya untuk pintar. Saya bertanya seperti itu, tapi Bapak bilang jemaat saya nggak ada yang nanya kayak gini katanya. Gimana Bapak ini? Semakin saya ngomong gitu, semakin- ada yang Anda pikiran kita harus lebih luas seperti orang Amerika pergi ke bulan. Iya, sebelum saya pergi ke bulan ya Pak ya, saya ngobrol sama Bapak aja, Bapak nggak bisa menjawab. Apa nih saya nggak bisa menjawab? Saya udah jelaskan. Tadi Kan tentang awal Anda dan tidak- akhir. Makanya saya bilang tadi, ya kita saling jujur-jujur ya. Memang jemaat-jemaat ya kami layani mereka bertemu dalam iman. Buktinya memang mereka tidak ada yang melanggar hukum Taurat. Mereka tidak ada yang cerai menceraikan, tidak ada yang poligami, tidak ada yang membunuh mencuri. Ya pelayanan apa jemaat yang kami layani ya mereka bertemu dalam firman Tuhan. Iya Pak, kalau menjadi orang baik tanpa beragama pun kita bisa jadi orang baik Pak. Ya memang semua orang bisa berbuat baik. Tapi kita beragama, kita harus mempunyai dasar dulu kan Pak ya. Nah, Tapi bagaimana mungkin kita tahu yang benar dan salah ya Pak ya. Sedangkan kitab suci kita aja acak-acakan kan. Enggak ada cacakan, kalian aja yang mengklaim gitu. Ya udah Bapak jelaskan tadi kenapa itu bisa berbenturan. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata Paulus, Yesus menyuruh sunat. Kata Bapak nggak sunat. Yesus babi haram tapi kalian makan. Banyak loh Pak kontradiksinya di sana. Nggak ada itu klaim-klaim kalian. Saya Bukan udah klaim menghadapi saya. apologet Muslim seperti Nandar, siapa kemarin. Wah nggak tahu saya mah cuman ini orang gabut aja Pak. Saya mau cuman orang gabut Ardiansa. lewat aja ke Ardian Nah, saya saya nggak udah tahu itu. itu aja pertanyaannya, Temon. Oh ya wajar Saya Bapak hadapi ditanyain apologet itu. Muslim. Wajar Tinggal lah ditanyain YSPI itu. saya belum menghadapi. Mungkin kapan-kapan saya diskusi sama YSPI, enggak apa-apa kan? Ya, ya nggak apa-apa. Itu saya kurang tahu lah ya Pak ya. Tapi kan Bapak Jadi maksudku ngadepin gitu. saya. Begini, Ya, tapi Temon, sebelum kita akhiri, apa tujuan hidupmu ada di dunia ini? Tahu nggak? Tujuan hidup, Iya. tujuan hidup saya Pak. Apa tujuan hidupmu? Tujuanmu beragama. Tujuan saya beragama mendapatkan ridho Allah Pak. Yakin nggak masuk surga? Yakin nggak selamat? Maksudnya gimana pertanyaannya? Diulang Pak. Yakin nggak masuk surga? Yakin nggak selamat? Kalau saya beribadah ya Pak ya, kalau saya mengikuti aturan Tuhan, kalau saya menyembah Tuhan yang satu, saya mengikuti ajaran agama saya, ya insya Allah saya pasti masuk surga. Urusan saya Ya, masuk surga atau artinya neraka, insya Allah ini apa artinya? Mudah-mudahan ya. bukan mudah-mudahan. Gini Pak, umat Islam itu bukan umat kepedean, mohon maaf. Contoh Bapak, ya kalau agama Kristen, mohon maaf nih, umatnya umat kepedean. Bapak yakin masuk surga? Bukan masalah kepedean. Oke, kita buktiin nih. Anda Bapak yakin masuk nggak surga? Bapak yakin masuk surga? Yakin. Oke, sekarang Amin. Bapak keluar ada mobil, Bapak tabrakin aja diri Bapak ke mobil. Kalau PD udah masuk surga. Nah itu keliru cara berpikirmu. Lah gimana? Ngapain kita hidup capek-capek Pak? Begini, Ngapain kita hidup capek-capek begini. cari uang, ibadah? Begini, Temon. Kalau Bapak masih takut Artinya, mati. Dengar, ada dalilnya. Hidup dan mati adalah milik Tuhan. Dan Yesus berkata, Itu mah tidak ada seorang pun, dengar dulu. iya. Ya, Bapak harus Yesus berkata, Bapak. akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang Iya. kepada Bapa. Iya. Kalau saya mah belum kepedean karena saya ngerasa Bukan masih masalah belajar. Makanya kita kalah dengan negara-negara Eropa, Amerika, Belanda. Kok jadi bahas kok jadi bahas gini Pak. Bapak capek harus menginjili ke gereja tiap minggu ya kan Kak. Kalau Bapak udah pede masuk surga ya Bapak mati aja sekarang Pak. Ngapain capek-capek hidup harus kerja ngurus Kalau memang saya anak ya ditabrak kan. mobil ya, iman saya roh saya masuk surga. Gini kalau percaya Yesus kata Bapak kan, Bapak kalau mati masuk surga pede nih. Anda Udah makanya pede saya ya. bilang tadi.
Matilah aja udah Pak. Apa? Jadi kalau kamu hanya Tujuan hidup saya mendapatkan ridho Allah. Kamu ada di dunia ini ya perlu kita harus ini. Iya, tujuan hidup saya mendapatkan ridho Allah Pak. Tapi insya Allah Ya kan? tadi kan mudah-mudahan kok. Iyalah, saya yang mengatakan bukan mudah-mudahan Pak. Saya nggak melebihi Tuhan saya. No. Nah beda sama Bapak. Harusnya. Kalau Bapak kan pede mampus gitu kan. Kalau saya nggak pede Pak. Pede. Ya jadi nggak pede cerita berarti. fakta sejarah bahwa Yesus pernah lahir dan tersalib Pak, itu. Pak, kalau kita sama-sama nggak pede, berarti surga dan neraka diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, benar gak Pak? Kalau kita nggak sama-sama nggak pede masuk surga atau neraka nih, akhirnya kita berpikir, akhirnya kita mencari agama yang benar, Tuhan yang benar, kan gitu. Nah kan tadi Bapak mah pede, saya tanya Bapak yakin masuk surga? Yakin saya. Tujuan hidupmu harus kamu pikirkan sekarang, Temon. Jangan Maksudnya? tujuan hidup ini ditentukan oleh apa? Oleh ajaran-ajaran yang salah. Iya makanya kita bahas, ayo ajaran mana yang salah. Yesus menyembah Tuhan yang satu, Bapak menyembah Yesus. Lari lagi ke sana. Oke Temon, yang penting saya sudah tanya ya. Artinya tugas saya sudah sampai, bahwa saya sudah tanya Anda apa tujuan hidup. Iya, Tujuan ya kan Yesus mengatakan aku datang, Yesus inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Dan ya yang dua, satu benar paket. dua, satunya Tuhan, satunya utusan, benar, dua kan? Artinya? Iya berarti ada yang diutus, ada yang mengutus. Iya. Iya, siapa yang mengutus Yesus? Manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ayo, apa jawabanmu? Yesus berkata loh. Sebentar. Ya oke, nanti ke sana. Tadi kan ada yang diutus, ada yang mengutus. Yesus diutus sama siapa? Ya baca ayat sebelumnya. Lihat apanya? Ayat 2 sebelumnya, bahwa Yesus berkata, Tuhan memberikan murid-murid hidup kekal itu, dan dia sudah menyampaikan kepada para murid, dan itulah ayat 3 itu lahir. Artinya ya, satu paket dia. Satu paket. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Oke, bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa yang satu itu, Pak? Ya, siapa yang satu itu? Bagaimana? Kan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Ya siapa Allah satu-satunya itu? Wah, Bapak mulai gelisah nih. Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga mengutus. Mungkin Anda banyak belajar lagi lah. Itu terus pertanyaan kalian. Saya udah hadapi apologet Muslim gini-gini aja, muter-muter. Ya udah, oke, saya ikutin selera Bapak. Bentar Pak, satu kali lagi. Beraktivitas Temon ya. Bentar lah Pak, jangan kemana-mana. Saya ikutin selera Bapak. Aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Anda ada tugas saya Temon, ya. Bapak. Salam toleransi ya. Bapak mah. Kapan kita ini lagi diskusi lah. Oh ya, lagi seru juga. Mengalahkan kamu dan kamu juga tidak mengalahkan saya. Artinya kita saya nggak ngerasa saya hanya jemaat, saya nggak merasa mengalahkan Bapak. Bapak hebat. Payah Bapak kabur. Janganlah Pak, satu kali lagi saya ikutin. Aku dan Bapak adalah satu, gak apa-apa, saya ikutin selera Bapak yuk. Mau nggak? Oke. Terakhir delas nih. Anjay kabur. Sepaket. Ayo kita cari lagi, kita mengamsal dulu ya. Nih, ada cewek nih. Maria si Tompul. Aduh, Bapak. Selamat pagi kakak. Kakak mau PK-PKan kakak? Boleh sekali aja ya. Nggak mau satu kali, pengen 5 kali. Kasih itu bergepit. Ya, kakak Muslim atau Kristen kak? Buddha. Serius ditanya, nggak boleh gitu loh. Namanya Maria. Buddha loh. Oh Buddhis.
Tapi namanya Maria, kayak Ibunda Maria kan, Maria Sitompul. Berarti kakak anak Medan, kayak Bunda Maria. Oh, Jakarta. Bukan gosip. Anak Medan Ya. pula. RR. Ya kan, emang itu kan ada marganya Sitompul. Ngomong. Ini aku ngomong sama apa? Komputer. Saya lagi ngerokok, nanti kakak kena PL, kasihan ke kakaknya. Bentar, nanti beres ngerokok saya open cam gitu. Guys, Nanti maju, kakak nggak bisa WD. Ah, kakak mah fokus ini koin. Enggak, ngapain fokus. Ini aku nggak enak loh ngomong gak ada manusianya. Enak. Yang rohani ini sebagai kerohaniannya. Serius kakak Buddha? Iya, aku udah. Oh, tapi kakak marganya Batak gitu, Medan. Iya. Mualaf, bukan mualaf, berarti gimana? Oten, kakak. Dikit-dikit mualaf. Ya biasa aja, kakak. Soalnya kakak nggak kelihatan orang Medan. Tapi postingan kakak Yesus Kristus. Kenapa rupanya? Ya cuma nanya aja, takutnya saya cuman ini aja. Kakak kalau Kristen ya Kristen lah. Kenapa nggak pede? Gak mau kok nggak pede? Nah tuh, oke. Tuhannya kakak emang siapa? Kan tadi nanya apa? Buddha, aku orang Buddha, tapi kan nggak nanya agama, kan salah pertanyaannya. Oh, agama kakak apa emang? Kristen. Nah gitu, Kristen agamanya. Tuh teman-teman ini banyak yang nanya, kakaknya cantik katanya, manis. Mawar guys. Yang satu mawar katanya guys. Tuh lihat kakaknya manis katanya, anak Medan nih pasti. Makasih ya. Oh, berarti kakak makan B2 ya kak? Iya. Oh, enak gak kak B2 kak? Enak banget. Enak Kenapa banget. live bawa agama? Enggak, cuma nanya aja. Soalnya tadi lihat PT kakak, soalnya lihat nama kakak Maria gitu. Nama Ini kakak. live aja, nggak singgung-singgung agama, nggak suka. Ya enggak, ya udah. Tadinya cuma mau nanya ini. Saya tuh kan ada temen ya kayak dia Kristen, bapaknya pendeta, terus dia ninggalin Alkitab di sini, Bible di rumah saya iseng-iseng aja baca gitu. Kebetulan ketemulah sama kakak namanya Maria, jadi saya pengen nanya gitu sesuatu sama Baca kakak. aja kalau ditinggali. Boleh dibaca emang kak? Ya boleh lah. Oh boleh. Nah ada yang ini kak, bentar saya bukain. Boleh nggak kak saya bukain kak? Saya agak bingung nih apa surat yang ini. Lo kayak itu ya live-nya si Edis ya? Si Edi siapa? Enggak. Aku nggak suka lo live bawa agama. Enggak saya enggak ini. Nah saya nemu ini tadi ini. Kalau nemu dibaca sendiri, nggak usah di-sharing-sharingkan. Nah nggak mau lah, pengen nanya ke kakak tanya yang ini kak. Di Amsal ini bener ya? Ada? Mana Alkitabnya itu komputer loh. Aduh, Oh. bersilat lidah. Ini Alkitabnya. Nah Ya, cuma dibuka. ini ketinggalan sama teman saya, jadi saya isi Ya, baca. dibuka Alkitabnya. Ih, bentar saya buka dulu ya. Tuh sayanya lagi ngerokok, nanti kakak kena PL gitu. Bentar saya buka ya, langsung dari original teksnya. Betul itu. Makasih Tokku. Itu Samuel. Ih, makasih. Apa kak yang makasih? Biar aja dibacanya Alkitab itu, biar kembali dia ke jalan yang benar. Nah tuh kan ada yang komen biarlah kita dibaca katanya ya kayak biar saya kembali kepada jalan yang benar gitu kan kayak. Thank you. Iya. Oseng. Nanti. Kabur. Biadab. Lah kabur. Oke nggak apa-apa, kita cari lagi guys yang lain. Itu mah terlalu gerung. Ada tenang masih banyak di sini ada main cepat aja langsung Boru. Nah ini Boru Arita ya Sitorus. Saya soalnya udah nyiapin, soalnya banyak yang bilang katanya itu nggak ada di Alkitab, jadi saya siapin dulu Alkitab.
Tenang, udah siap peralatan perang kita. Misi Taurus, Nanda Boru Tohang, Mariana, aduh belum. Sahawong, terima si Hotang. Tenang, saya oten stok banyak, jadi tunggu ya. Nggak random lagi sekarang. Jadi kalau kemarin kan random carinya, kalau sekarang mau ditolak sama si Taurus, sekarang coba Boru Tohang. Terima guys. Kita amsalin dulu lah. Bosan sama pendeta. Kabur anjay, padahal mau. Dari awal Selamat pagi kakak. Manis sekali kakaknya. Ya, selamat pagi Om. Om. Oh ya, kakak dari mana kakak kalau boleh tahu? Dari NTT. Oh, anak Medan. Oke. Tapi namanya Maria ya. Dari NTT. Iya. Oh, sorry. Ya. Ini kak sambil PK-PK yuk ngobrol-ngobrol kak. Yuk. Salam kenal ya kak ya. Ya, salam kenal kok nggak on cam. Lagi ngerokok, nanti kakak kena PL, kasihan ke kakaknya. Kan kakaknya yang kena PL, tapi kakaknya yang kena PL. Iya bener, bantu ditap-tap dulu guys. Ayolah loporennya diisi kalau ada. Makasih. Kakak namanya Maria, berarti kakak Kristen ya? Ya, Katolik. Oh Kristen. Ih manis sekali ya anak timur ya. Nona Ambon pica gitu ya kak nyanyinya ya. Oke mantap kakaknya. Lincah. Asik. Kakak izin follow ya kak ya? Oke. Oh kakak kalau boleh tahu Kristennya apa kak? Kristen Protestan. Oh Katolik. Ya. Berarti kakak makan, mohon maaf, B2? Iya makan. Itu enak katanya ya kak ya? Tes kriuk gitu ya kak ya? Enak bingit. Enak bingit guys tuh, banyak ada. Katanya tanyain kakaknya makan. Ada win 11 guys. Adakah yang mau meruntuhkan win 11? Asik, runtuhkan dong win saya 11 tuh, lihat. Masya Allah. Runtuhkan dong. Kenapa? Ya runtuhkan, ayo kalahin. Atemonnya nggak apa-apa lah. Oh makan B2 kakaknya. Kakak rajin ke gereja kak? Iya. Oh rajin. Kadang tergantung pribadi. Oh maksudnya gimana kak? Agama apa? Saya Muslim kebetulan, cuman saya agak bukan tertarik sih. Saya ada temen saya Kristen. Dia bawa Alkitab ke rumah saya, ketinggalan Alkitabnya, saya nggak sengaja buka-buka gitu kak, gitu. Jadi kebetulan saya ketemu sama kakak nih, Kak Maria. Boleh dong saya tanya-tanya ke kakak, boleh nggak? Iya. Ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Oh, kak kalau di Alkitab kalau di Alkitab ada ayat ini kak, ada apa? Ada surat Amsal ya? Ada. Oh, itu tuh tentang apa kak? Kalau Amsal itu udah berbicara soal nasihat-nasihat. Oh, ya. Boleh saya bukain nggak kak? Nih, saya open cam. Bagaimana? Nah, ini saya open cam aja. Nah, kakak yang bacain. On saja, biar nyambung. Ya ini. Nah, kakak bacain kak. Telah kubentangkan perdamaian di atas tempat tidurku. Permadani kakak. Apa? Permadani bukan perdamaian. Sorry. Ya, diulang kak. Yang keras kak, ini teman-teman saya pengen dengar katanya. Oke, sabar. Maria pakai kacamata, soalnya mata min. Oh iya, silakan pakai kacamata kak. Nah ini Bibelnya kak yang ketinggalan teman saya tuh kak, Alkitabnya tuh. Sabar, kakak on cam dulu biar nyambung omongnya. On cam dulu. Mukanya. Iya saya lagi. Muka. Saya lagi ngerokok nanti kakak saya kena PL bentar. Simpan saja. Nah sok baca dulu. Oh siap kakakku, siap. Mana? On cam dulu. Iya nanti saya on cam. On cam dulu. Nah, nanti kakak suka sama saya. Ya ini udah habis rokok ini. Nanti kakak baca saya open cam. Baca aja dulu kakak manis. Dengar, ini room live biasa, bukan room yang bahas-bahas soal agama. Enggak bahas agama, cuman kakak baca dulu lah ini gitu. Enggak bahas agama, saya cuma nanya aja kan katanya boleh. Baca sendiri saja di situ. Oke, saya yang baca ya.
Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Jadi viral, terima kasih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak ada di rumah. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Nah ini apa? Maksudnya Kak? Dengar ya, di sini bukan room yang bahas-bahas soal agama. Jangan teman-teman. Itu mah jangan baca typingan lah Kak. Itu tuh di sana di samping banyak oten-oten yang panas guys. Jadi dari oten ke sini pindah ke sana, udah Kak jangan live sama dia kayak gitu. Coten-cotennya kepanasan. Udah kita cari lagi. Udah gue baik-baikin anjing otennya, udah gue bilang cantik pula. Itu kabur kalau dibacain Amsal ya kan. Ini ada mata-mata guys. Jadi kalau mata-mata anjay, kita cari lagi nggak apa-apa, kita amsalin nanti langsung Yeskel 23 Bang. Siap langsung Yeskel aja lah ya. Banyak mata-mata jadi di sini nonton si otennya nah kan. Udah aja, nanti dia aja yang suruh baca. Jadi di sini ada oten terus pindah ke room sebelah. Udah Kak, turun aja Kak, dia gini gitu. Coten-cotennya kepanasan kalau baca Amsal. Pendeta Kawaja tadi kabur. Oke, kita langsung ke Yeskel aja biar makin awal. Coba lagi. Nenggolan. Terima. Ada nenggolan, ada napogos. Ditolak guys. Jangan kayak gitulah Ten. Alergi kali baca kitab ini. Pahit anjir. Harus buat kopi dulu. Rokok udah habis 3 bungkus. Halo kakak, selamat pagi. Halo kakak, pagi juga. Dari mana kak? Dari Kupang kak. Oh Kupang. Oh pantesan. Berarti Nona Ambon ya, Nona Ambon pica gitu ya kak. Baliknya abang dari mana? Saya dari tadi sih kak. Enggak, dari Bandung. Dari tadi. Iya dari Bandung saya. Kakak orang Kupang ya. Oke. Udah petak nih kayaknya nih otennya. Kak, nggak sholat zuhur. Udah masuk zuhur belum di Kupang? Saya Kristen bang. Oh Kristen, sorry ya kak ya. Nggak apa-apa ya kak ya. Oh berarti kakak Kristen apa kak kalau boleh tahu? Protestan abang. Oh Protestan. Berarti suka rajin ke gereja kak? Jarang sih. Jarang. Iya. Tapi suka baca Bible kak? Ya. Alkitab. Ya, Sambil kerja ya kakak? Itu HP-nya nyala kak? Kenapa bang? Itu HP-nya nyala? Ini lagi bersihin kotor soalnya. Oh tapi nyala kan, aman kan HP-nya kan? Aman. Oh, kak boleh bantuin saya nggak kak bacain ini kak surat dari Alkitab kakak? Alkitab nggak ada di sini, bahaya. Itu kan bisa googling kak. Nggak download aplikasi Alkitabnya di sini kecuali HP yang pakai live nih. Oh enggak gini aja apa? Kan ada Google kan di situ. Ya. Nah coba kakak tulis Yehezkiel 23. Bahaya nih di sini kita kabur. Jangan kabur lah kak, kok bahaya. Ayolah kak, bantu saya kak. Bantu saya kak. Jangan kabur lah kak. Kakak baca Yehezkiel kak, coba kak di Google kak. Saya pengen nanya kak. Yehezkiel ya. Ya Yehezkiel 23. HP-nya di mana caranya, nanti terjeda nih.
Enggak, itu HP yang kakak pegang aja, jangan yang live. Nggak ada nih, di sini nggak ada. Di Google lah, Google. Oh, cari di Google nih yang bahaya. Coba Kak. Ya, di Google ya YEHEZKEL 23, YEHEZKEL 23 coba di Google. Coba aku baca. Coba. Iya, YEHEZKEL 23. Orangnya mana? Enggak ada. Ini saya lagi ngerokok dulu, nanti saya open cam lagi ngerokok, nanti kena PL saya. YEHEZKEL 23. Ini tiba-tiba disuruh baca apa sih? Ini tunggu dulu. YEHEZKEL di Google aja langsung YEHEZKEL 23 19 sampai 21. Masnya agama apa? Kau bantu. Bantu baca ya Kak ya. Bantu baca apa sih? YEHEZKEL berapa? 23. YEHEZKEL 23. Dia Kristen juga. 19 sampai 21. Oh, mana. Dia Kristen juga. 19 sampai 21. YEHEZKEL 23. 23 ya? 9. Ya 23, 19 sampai 21. 19 sampai 21. Coba kakak bacain. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa muda waktu itu bersundal. Wih, kok bersundal sih? Bersundal apa ya? Lanjut kak. Apa nih? Bukan Mesir. Kok ini orang disuruh baca? Lanjut kak. Biadab ini ada apa? Ada otet di sini, terus laporan terus ke sana. Kabur lagi ya kan. Sundal nggak tuh? Nggak apa-apa. Nanti kalau ini ya, kalau teman lagi live sama siapa gitu, terus kalian salah satu pindah ke sana, terus kasih tahu siapa yang jadi cepu. Nanti kita blok di sini biar dia siapa yang ngasih tahu ke sana, suruh rungkad gitu. Ini ada cepu ini. Ada oten yang kepanasan, jadi nyuruh si kakaknya rungkad gitu. Nanti tolong dicek ya di sana. Bulak balik masuk room temuan, masuk room sana gitu. Bantuin ya nanti ya. Kita cari cepunya siapa yang ngasih tahu suruh kabur. Jadi nggak akan berjalan seru ini. Ini nih silalahi ini. Putri silalahi birahi. Kakak selamat pagi. Kakak, oke. Kakak kenapa kayak lemes sekali kak? Baru bangun. Buka TikTok. Oh, kakaknya manis banget. Pasti orang Medan. Iya nih. Oh Medan. Aku dia sabun cucinya Iban masih laku. Oke. Berapa biji ya? 30 bijian masih Iban. Iban. Banyak ya yang nonton di kakak ya kak ya? Enggak, penontonku cuman 7. Cuman 7. Oh, kakak ini nggak mau siap-siap Jumat gitu? Jumatan? Enggak, aku Kristen. Oh Kristen. Oh berarti kakak Kristennya apa kak kalau boleh tahu? Masih dipertanyakan. Kok masih dipertanyakan? Kakaknya manis banget senyumnya ya Allah. Ada. Ini kakak satu marga sama abang saya punya abang namanya Blender. Marganya sama Iya Blender namanya. Dia dari Golgota. Abang saya marganya sama. Saya ngobrol sama kakak jadi takut dipecahin piring gitu. Manis banget kakaknya. Kebanyakan gula kayaknya. Kak salam kenal ya kak ya. Saya dari Bandung. Kenapa nggak on cam? Karena saya lagi ngerokok. Nanti saya kena PL, kakak kena PL gitu. Oh makasih. Nggak apa-apa kan? Ya bisa. Kalau mau on cam mah nantilah. Santai aja kan lagi ngobrol-ngobrol ya kan. Ya bangunlah kak, semangat kak. Jumat namanya kalau di Islam tuh ada namanya Jumat berkah gitu. Di kami minggu berkah. Asik minggu berkah. Nah, berarti kakak makan, tapi kakak nggak petak ya mukanya ya?
Cantik bang, manis ya. Oh, minggu berkah. Kakak kalau ke gereja, kakak jemaat atau ini apa sih namanya kak? Pendeta ya, kalau Kristen tuh ya. Enggak. Semangat lah kak. Tapi kakak mukanya kayak orang Jawa tuh katanya, kakaknya manis. Gitu. Kakak suka baca Bible nggak kak? Alkitab? Suka. Kakak bacain lah, saya firman Tuhan kak, pengen dengar saya kak, pengen tahu isinya kak. Yohanes 3 ayat 16. Apa tuh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Asik. ia telah Kakak bacanya lemes sekali kan, nanti jemaat kabur kalau kayak gitu. Semangat lah. Coba ulang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya, katakan amin. Kalau ini kak, Yehezkiel 23 19 sampai 21. Mohon maaf, nggak tahu. Masa nggak tahu ah, bohong kakaknya, bohong. Emang isinya apa? Kakak yang baca lah, takut saya salah. Ya nggak tahu Alkitabku di mana. Ya, masa kitab suci ditaruh di mana aja, bawa dulu cepet kakak yang baca. Saya follow lah, kakaknya baik soalnya, seru nih diajak ngobrol. Ya udah bawa dulu Alkitabnya, ayo kita ini baca firman Tuhan biar semangat. Ya kan ini lagi Jumat Agung, nanti kita nggak menghargai dong. Apa? Jumat Agung? Iya, enggak, sebelum saya Jumatan. Jumat Agung. Bukan Jumat Agung. Jumatan. Jumat apa sih namanya? Jumatan. Jumat Agung. Kak, emang di Bible ada ini ya, ayat emas gitu kak, ayat yang mantap ya di Alkitab. Iya, tadi yang ku baca itu ayat emas, ayat ini. Ada lagi loh kak, kayak Amsal itu saya suka tuh kak. Tahu nggak Ya, kakak? Amsal 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1 apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi apa ya? Aduh, lupa aku. Takut Ya Allah, kakaknya manis banget, saya jadi nggak fokus kak kalau kakak baca Amsal. Apa katanya kak? Siapa yang typing kak? Nah, ayo lagi kak. Udah itu aja lah. Kenapa kakaknya jadi berhenti? Ya udah ya, makasih Atem mau. Jangan lah kak, kemana? Siapa sih yang nyuruh kakak turun? Siapa yang nyuruh kakak turun? Ini si Putri Sion nih. Putri Sion? Memang biada Putri Sion anjay. Kita blok dulu Putri Sion. Oke, mana di sini pasti si Putri Sion sedang menonton guys. Putri Sion mana? Gak ada di sini. Harus blok dulu si Putri Sionnya guys. Putri Sion yang mana sih? Putri Sion yang mana? Anjing, lu Sion gak usah gak usah mengganggu. Pasti kayak gitu. Bentar, kita tungguin dulu Putri Sion. Mana dia? Suruh masuk. Moderator tolong blokir Putri Sion biar dia tidak bisa melihat live temuan, jadi dia nggak tak anjay yang ada yang biasa ikut debat di roomnya Bang Faruk bang. Oh, pengacau itu. Mana nih? Nah, Putri Sionnya tolong moderator blokir aja, jadi waktu temuan live dia nggak lihat. Ayat emas. Oh, itu namanya ayat emas. Sumpah loh kalau kakaknya mau berhijab pasti cantiknya sempurna.